We joined the liberation movement following the Jews, the most unequal society in the world. Film dibuka di mana kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Calvin yang hidup dalam ketidaksetaraan karena sistem apartheid yang diberlakukan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan, dan diketahui kalau Calvin merupakan bagian dari gerakan pembebasan atau pejuang keadilan yang menolak apartheid. Oh iya Brad, for your information ya, apartheid merupakan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan untuk mempertahankan dominasi satu kelompok ras terhadap kelompok ras lainnya. Rezim apartheid menerapkan hukum rasialis yang menghapuskan sebagian hak asasi warga non-kulit putih. Rezim juga melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan terhadap oposisi politiknya. Wah, ngeri banget ya. Our orders from high command were simple. Setelah para pemimpin gerakan pembebasan ditangkap oleh pemerintah, akhirnya para pemudalah yang mengambil peran untuk mengakhiri sistem yang gak adil itu. Diketahui gerakan ini punya misi untuk mengunci titik-titik yang strategis di ibu kota Afrika Selatan. Dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata Silverton Siege. Suatu hari terlihat Calvin dan temannya yang bernama Tera dan Aldo berkumpul untuk merencanakan sebuah misi, yaitu mensabotase tempat penyimpanan bahan bakar minyak negara dengan cara meledakkan tempat itu. Mereka pun langsung bersiap dan segera berangkat untuk memulai aksi tersebut. Diketahui misi itu gak hanya dilakukan 3 orang aja, tapi ada juga pacar Tera yang bernama Masego. Tapi di sana Masego merasa bahwa seperti ada sesuatu yang gak beres. Sontak hal itu membuat Tera langsung berbicara kalau Calvin gak akan mungkin berbuat kesalahan. Di sisi lain terlihat 2 anggota polisi yang bernama Kapten Langerman dan Schumann lagi memantau di sekitar tempat penyimpanan minyak karena sebelumnya dia diberitahu oleh seseorang kalau hari ini akan terjadi sebuah sabotase. Di waktu yang bersamaan Calvin dan para polisi itu mendengar berita dari siaran radio kalau telah terjadi ledakan di pembangkit listrik. Tentu aja hal itu membuat Calvin dan semua teman-temannya merasa sangat senang. Calvin keluar dari mobil dan langsung mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan kalau tempat itu aman. Tapi ternyata para polisi udah menyiapkan beberapa intelijen untuk mengawasi gerak-gerik kelompok Calvin. Mereka pun menyadari ada sesuatu yang gak beres dan langsung berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba mobilnya malah mogok. Setelah mobil itu hidup kembali, mereka langsung tancap gas dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beberapa saat kemudian terlihat Calvin dan kelompoknya bisa bersembunyi dan berhasil lolos dari kejaran polisi. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah tembakan. Seketika mereka pun langsung tancap gas hingga akhirnya mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah tembok. Ternyata tembakan tadi mengenai Masego hingga akhirnya dia pun tewas dan membuat Tera langsung menangis serta sangat emosi. Melihat hal itu, Calvin segera mengajak semua teman-temannya untuk pergi menuju saluran pembuangan. Dirasa situasi udah aman, mereka pun keluar dari sana. Tapi ternyata di atas sana udah banyak polisi yang bersiap untuk menembak. Aksi baku tembak pun akhirnya terjadi dan mereka pun terpaksa masuk ke sebuah gedung untuk bersembunyi. Secara gak disangka, ternyata mereka telah memasuki sebuah bank dan langsung merencanakan menyandra para nasabah dan juga petugas bank. Aksi itu sama sekali gak direncanakan, melainkan karena situasi yang udah terdesak. Sementara di luar terlihat Kapten Langerman dan pasukan polisi udah bersiaga dan terlihat berhati-hati agar gak ada Sandra yang terbunuh. Kelompok Calvin juga menyandra seorang wanita bernama Christine yang merupakan supervisor bank itu.
Roger. Lona. Beberapa waktu kemudian terlihat Aldo yang sangat panik karena dia yakin dia gak akan bisa keluar dari bank itu dengan selamat, hingga dia pun ditenangkan oleh Tera dan kemudian memberitahu kalau ada yang berkhianat dalam tim mereka. Awalnya Tera menduga kalau Calvin yang udah berkhianat, tapi Aldo menjawab kalau ada seseorang yang punya jabatan tinggi yang udah membocorkan aksi mereka. Kemudian tiba-tiba Kapten Langerman memanggil mereka sambil menyebutkan nama mereka masing-masing. Sontak hal itu membuat Tera dan Calvin heran dari mana Kapten Langerman bisa tahu nama asli mereka. Calvin dan Kapten Langerman saling mengancam hingga akhirnya Kapten Langerman menanyakan apa permintaan Calvin. Calvin meminta agar mereka segera menyediakan sebuah helikopter dalam waktu 20 menit. Akhirnya Kapten Langerman dan Schumann langsung meminta timnya agar segera menyediakan helikopter. Dia pun kembali menghubungi Calvin dan memberitahu kalau permintaannya udah dipenuhi. Kemudian terlihat mereka menuju keluar untuk menaiki helikopter itu sambil membawa seorang sandera. Sebelum menaiki helikopter, tiba-tiba Aldo merasa ada sesuatu yang gak beres dan hal itu membuat Aldo menjadi ragu. Calvin yang lengah hampir aja ditembak oleh si pilot helikopter. Beruntung Calvin bisa membalikan keadaan dan mereka pun menyandra pilot itu sambil kembali masuk ke dalam bank. Do not fire. Hold your fire. The hostage in the white shirt is not American. He's a fool. Aldo minta maaf pada Calvin karena dia udah ragu juga gak mendengarkannya, dan hal itu membuat Tera marah pada Aldo karena dia telah menggagalkan rencana untuk kabur. Di sana Calvin pun langsung menenangkan Tera dan menjelaskan kalau bukan karena Aldo, mungkin Calvin udah mati. Di sisi lain terlihat pasukan kepolisian lain mulai berdatangan dan pasukan itu di bawah komando seorang brigadir yang kita sebut aja Wira aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Kedatangan mereka membuat Kapten Langerman sedikit gak tenang, tapi Wira memberitahu kalau Sandra yang bernama Christine adalah putri dari Menteri Kehakiman dan karena alasan itu Wira harus segera menghentikan aksi tersebut. Kembali ke Calvin yang kini terlihat lagi ngobrol dengan seorang Sandra yang merupakan promotor tinju. Dia membuat sebuah negosiasi dengan akan memberikan Calvin uang, tapi Calvin sama sekali gak mengincar uang. Kemudian tiba-tiba promotor tinju itu menyebutkan nama Nelson Mandela dan hal itu membuat Calvin mendapatkan sebuah ide. You're not going to let us out. Calvin berencana akan bernegosiasi untuk menukar para sandera dengan pembebasan Nelson Mandela. Di situ Calvin menjelaskan kalau bisa aja ini menjadi misi mereka yang terakhir. Tapi Tera dan Aldo ragu karena pimpinan tertinggi aja gagal untuk membebaskan Nelson Mandela karena pemerintah sama sekali gak mau bernegosiasi. Gak lama Calvin langsung menghubungi Kapten Langerman dan mengancam akan ada konsekuensi jika gak memenuhi permintaannya. Calvin pun meminta agar Kapten Langerman datang ke depan pintu untuk berbicara empat mata. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Calvin dan Kapten Langerman bisa berbicara empat mata. Calvin langsung meminta agar Nelson Mandela dibebaskan di depan umum dan menyuruh Kapten Langerman membuat salinan gerasi presiden secara tertulis. Sontak itu membuat Kapten Langerman berpikir keras karena itu tentu aja bukan permintaan yang mudah. Kemudian dia pun menemui Schumann dan Wira untuk memberitahu kalau Calvin meminta pembebasan Nelson Mandela. Sementara dalam bank, Calvin yang dibantu oleh Satpam Bank lagi mengumpulkan uang dan terlihat Calvin yang lagi dan lagi merasa sesak. Di situ Aldo mencoba menenangkan Calvin kalau semuanya akan baik-baik aja. Di sisi lain Tera yang lagi menangis karena kehilangan sang kekasih tiba-tiba diminta Christine agar membebaskan Sandra yang lagi mengandung. Tapi Tera dibuat marah oleh seorang Sandra yang
Kita sebut aja Akmar aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini yang malah mengejeknya dengan menyebut dia hitam. Sontak hal itu membuat Tera sangat marah hingga akhirnya dia pun menghajar Akmar. Calvin diberitahu oleh Kapten Langerman kalau pembebasan Nelson Mandela itu sangat gak mudah, tapi Calvin gak mau tahu. Setelah itu Calvin membawa satu troli penuh uang dan membawa keluar seorang sandera. Sontak hal itu membuat Tera dan Aldo sangat bingung dan bertanya-tanya. Tanpa disangka, ternyata Calvin menyuruh si promotor tinju itu agar membakar uang dan Calvin pun menyerukan pembebasan Nelson Mandela. Aksi tersebut terlihat menjadi sangat heroik, tapi suasana menjadi sangat menegangkan karena seruan pembebasan Nelson Mandela semakin menggema. Setelah itu Calvin mengancam Kapten Langerman agar Nelson Mandela segera mendapatkan gerasi karena jika tidak dia akan mulai membunuh satu persatu sandera dan akan membakar lebih banyak uang lagi. Kapten Langerman mulai berselisih dengan Wira karena Wira yang menganggap kalau si promotor tinju itu telah bekerja sama dengan Calvin berniat memerintahkan pasukan snipernya agar menembak si promotor tinju itu. Kapten Langerman mengatakan bahwa itu akan menjadi sorotan internasional, tapi hal itu sama sekali gak membuat Wira mengurungkan niatnya karena orang Amerika tersebut berkulit hitam. Waduh, rasis banget ya. Beberapa saat kemudian, para sandera meminta agar Calvin segera menyediakan makanan dan minuman. Setelah itu Calvin berselisih dengan beberapa sandera dan menyebut kalau rencana yang dilakukan Calvin itu sangat mustahil karena para polisi menganggap Nelson Mandela sebagai teroris dan gak akan mungkin dibebaskan. Sontak Calvin langsung menyebut pepatah dari Nelson Mandela hingga akhirnya membuat para sandera terdiam. You know, it's only a matter of time before the police come in here. Di sisi lain terlihat Aldo lagi menemani si pilot untuk membersihkan darah di wajahnya. Aldo berkata pada si pilot itu bahwa jika dia ingin keluar, dia harus segera memberikan informasi siapakah orang yang telah menyabotase atau membocorkan misinya itu. The minute you start releasing hostages, they're gonna kill you and everyone else in here. Dari sinilah kita mendapatkan sebuah fakta bahwa ternyata Aldo lah yang telah mengkhianati teman-temannya sendiri. Aldo yang merasa terancam seketika langsung menyerang dan akhirnya pilot itu pun mati. Calvin yang melihat Aldo terbaring dengan penuh darah kemudian menolongnya dan membawa pilot itu. Dan ternyata Calvin sama sekali gak mengetahui kalau sebenarnya Aldo lah yang membunuh pilot tersebut. Beberapa waktu kemudian, Calvin menghubungi Kapten Langerman untuk meminta makanan beserta minuman dan ditukarkan dengan 2 sandera. Di situ Kapten Langerman meminta agar salah satu sandera yang dilepaskan adalah Christine. Kemudian Calvin menyuruh sandera yang lagi hamil dan Christine agar keluar, tapi Christine gak bersedia untuk keluar. I'm out. Move it. Hey. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan para polisi lagi berunding dan mempertimbangkan salah seorang perempuan paruh baya yang diketahui merupakan pengasuh Christine saat kecil agar membujuk Christine mau keluar dari bank. Tapi Wira yang sangat rasis ini gak mau kalau perempuan paruh baya berkulit hitam itu seakan-akan menjadi pahlawan. Setelah itu Wira pun pergi dan berkata kalau rencana Kapten Langerman gak berhasil, maka rencananya lah yang akan berhasil. Kembali ke dalam bank, terlihat kini Akmar berhasil mendapatkan senjata dan mengancam balik Calvin beserta teman-temannya. Terjadilah aksi baku tembak dan situasi menjadi sangat menegangkan walaupun pada akhirnya Akmar bisa dikalahkan oleh Calvin. Calvin pun meminta semua sandera agar tenang dan berjanji gak akan ada lagi korban jiwa. On the floor.
Calvin kembali dihubungi oleh Kapten Langerman dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam bank. Di situ Calvin meminta kembali agar Kapten Langerman segera memenuhi permintaannya dalam waktu 15 menit. Kemudian Calvin menyadari kalau ada salah satu sandera yang kita sebut aja dia Mumun gak ada di sana, hingga Calvin pun langsung mencarinya. Ternyata wanita cantik bernama Mumun itu mengikuti jejak darah dan menemukan si pilot yang udah meninggal. Sontak hal itu membuatnya ketakutan, kemudian dia pun langsung membawa pisau yang ada di tubuh si pilot. Calvin pun akhirnya berhasil menemukan Mumun dan langsung menodongkan pistol. Me. Probably had white parents. Me. So I demand to leave right now. You don't get to make demands. Di sana Calvin menanyakan beberapa pertanyaan karena merasa kalau Mumun sama dengannya, hanya aja memiliki warna kulit yang berbeda. Sontak hal itu membuat Mumun marah dan mengacungkan pistol lalu menyebut kalau Calvin gak tahu apa-apa. Calvin menjelaskan jangan sampai ada yang tahu kalau dalam bank ada yang terbunuh, karena kalau para polisi tahu mereka akan langsung menyerbu bank. Do as I say. Go join the others. Beberapa waktu kemudian terlihat Calvin dan Aldo melihat Tera yang lagi asik nyebat. Kemudian Calvin berkata kalau dia memikirkan siapa informan yang menggagalkan misinya. Calvin malah mencurigai Masego dan juga Tera, tapi Aldo menyebut kalau pengkhianat itu gak mungkin Tera, tapi kemungkinan adalah Masego. Setelah itu Calvin kembali membawa Sandra keluar untuk membakar uang. Why are you doing this again, Calvin? Lagi dan lagi Kapten Langerman menghampiri Calvin dan berkata kalau permintaannya yaitu pembebasan Nelson Mandela agak semudah itu. Gak lama Schumann datang membawa surat dari Perdana Menteri yang berisi tentang pembebasan Nelson Mandela. Tapi Calvin yang membaca surat itu gak sepenuhnya percaya. Seketika Kapten Langerman pun meminta agar dia bisa masuk ke dalam bank untuk memastikan kalau semua sandera baik-baik aja. Dalam bank, Kapten Langerman langsung memeriksa keadaan Sandra lalu mengajak Christine untuk keluar bersamanya, tapi Christine bersikeras dan tetap gak mau. Di sana Kapten Langerman langsung ditodong pistol oleh Tera karena ketahuan membawa senjata. Kapten Langerman meminta Calvin agar menurunkan senjatanya dan memohon agar gak ada orang yang terluka. Tera, I'm not lying to you. for your sake, it's better. Tera menyebut nama Kapten Langerman dan menanyakan apakah itu benar nama dari kapten polisi itu. Tentu aja Kapten Langerman menjawab kalau itu benar adalah namanya. Kemudian tiba-tiba Tera langsung mengarahkan pistolnya pada Aldo karena sebelumnya Aldo pernah menyebutkan nama Kapten Langerman. Situasi pun menjadi sangat menegangkan hingga Tera menembak Aldo dan akhirnya Aldo pun tewas. Calvin dan Tera sangat marah kepada Kapten Langerman dan langsung memintanya agar keluar dari bank. Kejadian itu pun membuat Calvin dan Tera sangat bersedih karena bagaimanapun Aldo adalah teman baik mereka dan dia terpaksa berkhianat karena mendapat ancaman dari pihak kepolisian. Beberapa waktu kemudian, Wira memberitahu Kapten Langerman dan Schumann agar bersiap karena dia dan pasukannya akan segera menyerang bank itu. Kapten Langerman menjawab kalau dalam bank masih terdapat banyak sandera dan kemungkinan negosiasinya akan berhasil. Kemudian dia pun menjelaskan kalau Calvin berjuang demi keadilan. Tapi si tangkurak Wira yang sangat rasis ini pun kesal dan gak terima dengan perkataan Kapten Langerman. Scene berpindah yang memperlihatkan Calvin yang lagi menangis dan kesal karena kejadian tadi tiba-tiba dihampiri oleh Christine. Di sana Christine menjelaskan kalau pengasuhnya yang bernama Jen mirip seperti Calvin yang selalu memperjuangkan kesetaraan. Christine menjelaskan kalau dia adalah putri menteri kehakiman dan sangat menolak nilai-nilai yang dianut oleh ayahnya, dan Christine juga berkata kalau dia akan membantu Calvin. What's going on, Calvin? What is this all about?
Beberapa saat kemudian terlihat Christine yang berada di luar bank dan menjelaskan kalau Calvin dan teman-temannya bukanlah kriminal, tapi orang yang memperjuangkan keadilan dan hak mereka. Tapi tiba-tiba Christine ditembak oleh sniper dan sontak membuat situasi menjadi sangat menegangkan. Find him! Find him! Stop! Where did that shot come from? Di situ terlihat Jen yang menangis histeris saat melihat Christine tertembak. Christine pun langsung dibawa ke dalam bank, tapi Christine gak tertolong. Kematian Christine itu membuat para sandera terpukul hingga akhirnya Mumun pun menyadari kalau dia lelah karena terus menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, Kapten Langerman memarahi seorang sniper karena telah berani menembak Christine dan menjelaskan kalau si sniper itu akan mendapat masalah dan kehilangan karirnya. Kemudian Wira pun datang dan mengatakan kalau itu adalah masalah keamanan nasional. Akibat penembakan itu, Wira bisa segera mengerahkan pasukannya untuk segera menyerbu bank tersebut. Wah, emang fangke si Wira ini. Beberapa saat kemudian terlihat Calvin lagi ngobrol dengan Mumun dan membicarakan tentang masa lalu mereka. Diketahui keduanya berasal dari ras yang sama tapi memiliki nasib yang sangat berbeda. Gak lama kemudian Calvin menerima panggilan dari Kapten Langerman kalau sebentar lagi akan ada pasukan SWAT yang menyerbu bank dan memohon pada Calvin agar segera mengamankan para sandera. Calvin menjelaskan kepada para sandera kalau Perdana Menteri telah membebaskan Nelson Mandela dan mereka bisa keluar. Tera yang tahu apa yang sebenarnya terjadi langsung bersiap untuk melawan para pasukan SWAT. Akhirnya para pasukan SWAT mulai memasuki gedung dan aksi baku tembak yang sangat epik pun terjadi. Calvin dan Tera berhasil menumbangkan beberapa pasukan SWAT hingga akhirnya mereka berdua pun terpojok. Tapi Calvin dan Tera merasa sangat bangga karena berjuang untuk keadilan dan pembebasan Nelson Mandela. Perjuangan Calvin dan Tera gak akan pernah terlupakan apalagi oleh orang-orang ras kulit hitam. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang dikenal dengan julukan Silverton Siege. Gak hanya itu aja, perjuangan mereka juga memicu kampanye dan gerakan-gerakan pembebasan Nelson Mandela. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, keren banget sih filmnya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, terus juga kita jadi tahu sejarah ya kan? Ya, semoga aja gak akan ada lagi isu-isu kemanusiaan seperti yang udah-udah. Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Hujan.